Selamat pagi anak-anak Ricci kelas 7. Hari ini kita akan kembali belajar tentang massa jenis zat. Maka siapkan buku praktek kalian halaman 9 dan halaman 10. Nah, bahan kita hari ini kita akan menentukan bahan yang pertama adalah batu. Maka tulis di hasil pengamatan halaman 10 nomor 1 itu batu hitam ya, batu hitam. Bahan yang kedua adalah anak timbangan, ini tulis tembaga ya. Tembaga berbentuk silinder atau tabung ya. Sedangkan bahan ketiga adalah kaca tetapi bentuknya bola, kelereng ya, tapi bahannya adalah kaca, maka ditulis kaca nomor 3 ya. Sedangkan nomor 2 tadi ditulis tembaga. Baik, kita mulai menentukan massa tiap-tiap zat supaya nanti kita bisa menentukan massa jenis. Massa jenis itu massa setiap satu satuan volume. Maka dalam menghitung nanti massa dibagi volume. Yang pertama adalah batu. Kita timbang dulu batunya berapa gram. Terus apakah ada 100 gram ya. Jadi urutannya. Nah, ternyata ini turun di bawah 0. Artinya batu ini tidak ada 100 gram. Maka anak timbangan yang paling besar kembali ke 0. Apakah ada 10 gram? Lebih ya, geser lagi ke 20. Apakah ada 20? Ternyata tidak ada 20. Maka anak timbangan yang sedang kita kembali ke 10. Nah, selanjutnya yang paling kecil digeser sampai diperoleh posisi seimbang ya. Nah, sudah diperoleh posisi seimbang. Lihat bagian sini garis pada alat timbangan ini sejajar dengan garis pada 0 ya. Artinya ini sudah antara batu dengan posisi alat timbangan itu sudah seimbang atau setimbang massanya. Nah, berarti massa batu ini 10 tambah 2 atau 12 gram ya. Jadi massa batu 12 gram. Tulis di bagian yang pertama massa ini batu hitam massa 12 gram ya. Tulis 12 gram. Nah, kemudian bahan kedua memang di sini ada angkanya 100 ya. 100 gram, tetapi apakah benar ada 100? Kita akan timbang juga untuk memastikan ya, apakah tepat 100 atau lebih atau bahkan kurang. Maka ini semua kembali ke 0. Kita memakai anak timbangan yang paling besar 100 ya. Ternyata ini 100 kurang sedikit ya. Nah, kita kembali terus memakai ini yang sedang ke 90, sedangkan yang paling kecil digeser sampai nanti memperoleh posisi seimbang. Sedikit lagi. Nah, diperoleh posisi 99. Jadi ini sudah sejajar. Di sini posisi 90, sedangkan yang kecil itu 9 gram. Berarti massa anak tembaga ya, massa tembaga yang berbentuk silinder itu 99. Nah, tulis pada kolom yang kedua yaitu 99 gram.
kita memang ini sedang mengukur atau menimbang masanya semua. Sekarang pada bagian bahan yang ketiga, yaitu kaca. Kita akan menimbang bagaimana caranya, karena ini licin ya kan. Mungkin diperlukan, ini perlu ditempel sedikit supaya tidak lari-lari ya. Ini supaya tidak lari-lari, kita tahan memakai label. Nah, sekarang dapat kita timbang, ada nggak 10 gram ya. Ternyata tidak ada 10. Berarti anak timbangan yang ini kembali ke 0. Sekarang memakai yang paling kecil, digeser terus sampai diperoleh posisi seimbang. Itulah nanti massa kaca yang berbentuk bola ya, atau kelereng. Sedikit lagi akan seimbang ya. Sepertinya 5,5 ya. Coba, sudah seimbang, betul ya. Posisinya adalah 5,5 gram, karena antara 5 dan 6, berarti 5,5 gram ya. Kaca ini 5,5 gram. Pada kolom yang paling bawah ya, ini kaca 5,5 gram. Nah, sekarang untuk menentukan volumenya, yang pertama ini batu itu berbentuk tidak beraturan, berarti tidak ada rumus volumenya ya. Kalau begitu, maka kita akan menentukan volume batu itu menggunakan gelas ukur. Ini Bapak Tarman sudah mengisi gelas ukur dengan air pada posisi 70 ml ya. Pada posisi 70 ml sebelum dimasuki batu, posisi air 70 ml. Nah, sekarang batu akan kita masukkan perlahan-lahan, terus ditenggelamkan. Sebuah posisi batu semua berada di dalam air ya. Posisi yang diperoleh adalah 75 mililiter atau cc ya. Berarti volume batu itu 75 dikurangi 70, karena sebelum dimasuki batu itu posisinya 70, setelah dimasuki batu 75 mililiter atau cc. Nah, berarti tulis volume batu 5 cc ya. Jadi pada volume kedua di sini 5. Karena hanya sekali, cukup ditulis 1 kali saja, bahannya 1 ya. Jadi batu hitam yang kita selidiki masanya 1,12 gram, volumenya 5 cc atau 5 ml. Nah, nanti massa jenisnya itu berarti massa bagi volume. Silahkan dihitung. Nah, sekarang benda yang kedua, bahan kedua itu adalah tembaga. Tembaga ini karena bentuknya seperti tabung, maka diukur jari-jarinya berapa dan tingginya berapa. Karena rumus volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Luas alas itu PR kuadrat, sedangkan T-nya tinggi tabung. Maka kita ukur diameternya ya. Untuk memperoleh jari-jari harus diukur diameternya. Berapakah diameternya? Nah, sudah kita ukur posisi jangka sorong itu adalah 2,5, tepat ya.
2,5 cm. Itu diameter ya. Jadi ditulis di sini D. Diameter 2,5 cm. Nanti jari-jari itu 2,5 kali dibagi 2 karena jari-jari adalah setengah garis tengah atau setengah diameter. Sekarang tingginya berapa? Mari kita ukur tingginya. Tentu saja posisinya seperti ini. Nah, tinggi tabung 2,4 cm ya. Tinggi tabung 2,4 cm, kita tulis di bawahnya T. 2,4 cm. Tentu saja nanti volume tembaga ini kalian hitung dengan rumus V sama dengan Pi R kuadrat kali T. R-nya jari-jari, karena diameter 2,5 berarti jari-jarinya 1,25 ya. Berarti Pi-nya 3,14 kali 1,25 kuadrat kalikan 2,4. Itulah volume tembaga. Kalau sudah diperoleh volume, baru nanti massa jenis tembaga 99 dibagi volume tembaga hasil hitungan tadi. Hasilnya letakkan di sebelah kanan. Gram per mililiter, rata-rata tidak usah diisi ya. Oke, sekarang bahan ketiga, kaca. Kaca tadi berbentuk bola ya. Berbentuk bola. Artinya nanti rumusnya, rumus volumenya 4/3 kali V kali R pangkat 3. Maka diameternya kita ukur pula menggunakan jangka sorong. Hati-hati. Nah, begini. Diameter kelereng atau kaca berbentuk bola ini 1,64 cm ya. Jadi posisi 0 ini, 0 pada skala Nonius itu pada skala 1,64 cm. Kita tuliskan pada kolom yang ketiga 1,64. Itu diameter ya. Tentu saja jari-jarinya menjadi 0,82 ya. 0,82 jari-jarinya ya. Nah, volume kaca yang berbentuk bola ini 4/3 Pi R pangkat 3 ya. Jadi volume bola mungkin supaya ingat ya, ini volumenya V bola itu 4/3 Pi R pangkat 3. Sedangkan V tabung yang tembaga tadi V R kuadrat T. Nah, tinggal nanti kalian memasukkan 4/3 kali 3,14 kali 0,82 pangkat 3. Berapakah volume bola? Silakan hitung. Kemudian berapakah massa jenis kaca? Tinggal 5,5 dibagi volume bola. Nah, kalau semua sudah ketemu, ditulis di sebelah kanan ya. Kolomnya berapakah massa jenisnya? Lalu kalian pengolahannya di pengolahan data ya, menghitung volumenya dan massa jenisnya di pengolahan data dan kesimpulannya apa. Setelah kesimpulan ada pertanyaan cuma berapa ini ya? 4 pertanyaan, silahkan dijawab. Kumpulkan di Google Classroom.
Terima kasih semuanya. Selamat